Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Selamat datang di channelku. Hari ini aku akan menceritakan tentang darah yang dicuri suster diam-diam, jaringan gelap rumah sakit. Ingat ya, ini cerita hanya karangan semata, bukan kisah asli. Sebelum mulai, jangan lupa bersyukur kepada Allah yang Maha Esa, dan jangan lupa bersolawat untuk Nabi kita Muhammad. Bagi yang beragama Islam, jangan lupa untuk klik like, share, subscribe, dan loncengnya ya, agar dapat notifikasi saat channel ini update. Oke, mari kita mulai ceritanya. Malam yang sunyi di ruang 304. Lampu-lampu koridor rumah sakit Sagara meredup, menyisakan cahaya keemasan yang temaram. Jam dinding menunjukkan pukul 1.17, waktu ketika sebagian besar pasien terlelap dan hanya suara AC serta monitor detak jantung yang terdengar. Di balik meja perawat, Jessie, suster berumur 26 tahun, menutup buku laporan dengan rapi. Wajahnya terlihat biasa saja, tenang, lembut, dan sedikit lelah seperti perawat lain yang bekerja shift malam. Tidak ada satupun yang menduga bahwa di balik ketenangannya, ada sesuatu yang lebih gelap. Ia berdiri, mengambil sarung tangan baru, masker, dan clipboard kosong seolah akan mengecek pasien seperti biasa. Namun di balik seragamnya, ada cooler bag kecil yang ia sembunyikan dengan hati-hati. "Cek pasien dulu ya, Jess," ujar perawat senior di meja. "Iya, Kak," jawab Jessie dengan senyum tipis. Langkah Jessie menuju ruang 304 terasa pelan tapi pasti. Ruangan itu dihuni oleh pasien laki-laki paruh baya yang baru saja selesai transfusi darah beberapa jam lalu. Pria itu tertidur pulas, napasnya naik turun dengan ritme teratur. Jessie menarik tirai, menutup ruangan itu dari pandangan luar. Matanya memeriksa area kanan dan kiri, memastikan tidak ada CCTV langsung mengarah ke tempat tidur pasien. Ia sudah mempelajari semua blind spot selama berbulan-bulan. Dengan tangan yang terlihat terlatih, Jessie membuka lemari alat di dekat tempat tidur dan mengeluarkan satu kantong darah sisa yang belum sempat dikirim ke ruang penyimpanan transfusi. Labelnya masih baru. Kantong itu dingin, berat, dan sangat berharga di pasar gelap. Ia memegangnya erat. Untuk sesaat, tatapannya kosong, seolah sedang berperang dengan suara kecil di dalam kepalanya. "Maaf, Pak, cuma ini caranya," gumamnya pelan. Jessie memasukkan kantong darah itu ke dalam cooler bag di balik jaket seragamnya. Tidak ada suara, semua gerakannya halus, seperti sudah dilakukan berkali-kali. Ketika ia keluar dari ruangan 304, langkahnya tetap stabil, wajahnya kembali tenang. Tidak ada satupun yang mencurigai. Namun di dalam dadanya, jantungnya berdetak lebih keras dari suara monitor jantung manapun di rumah sakit itu. Malam masih panjang, dan ini baru permulaan. Telepon rahasia di parkiran belakang. Shift malam akhirnya selesai. Jam menunjuk pukul 3.52, waktu ketika rumah sakit terasa seperti kota mati. Jessie berjalan keluar melalui pintu samping yang jarang dipakai staf lain, jalur favoritnya karena tidak ada CCTV yang aktif. Udara luar dingin, dan aroma tanah basah setelah hujan mengisi parkiran belakang rumah sakit. Hanya satu lampu kuning yang menyala redup di sudut, menerangi sedikit area di mana mobil-mobil pegawai terparkir. Jessie membuka cooler bag kecil di tangannya, memastikan kantong darah itu tetap dingin. Ia mengembuskan napas panjang. Saat itu ponselnya bergetar. Bram. Nama yang selalu membuat tengkuknya merinding. Jessie mengangkat teleponnya dengan tangan sedikit bergetar. "Halo." "Jangan, halo, doang." Suara laki-laki itu berat dan kasar. "Barangnya ada." Jessie menatap sekeliling, memastikan tidak ada yang mendengarkan. "Ada." Satu kantong,
Kondisi bagus. Bram mendengus tidak puas. Satunya doang? Biasanya kamu ambil 2. Stoknya habis, jawab Jessie singkat, mencoba terdengar tegas. Padahal sebenarnya bukan habis, ia hanya tidak punya keberanian mengambil lebih banyak malam itu. Dengar ya, Jess, Bram menurunkan suaranya menjadi lebih rendah dan mengancam. Permintaan naik. Kupikir kamu ngerti konsekuensinya kalau kamu ngurangin pasokan. Jessie menggigit bibirnya. Aku bakal usaha besok. Bagus. Jangan bikin aku repot. Telepon ditutup tanpa salam. Jessie menurunkan ponselnya perlahan. Kata-kata Bram terus terngiang. Ia membenci pekerjaannya di pasar gelap, tapi ia tidak bisa berhenti. Semua dimulai dari satu keputusan bodoh bertahun-tahun lalu, dan sekarang ia terjebak. Ia membuka bagasi motornya, memasukkan cooler bag itu dengan hati-hati. Sebelum menutupnya, ia sempat menatap kantong darah itu sekali lagi, benda yang menjadi sumber masalah sekaligus penyelamat hutangnya. Ini akan selesai suatu hari, bisiknya ragu. Ia mengenakan helm, menyalakan motor, dan melaju keluar dari parkiran rumah sakit yang sunyi. Yang tidak ia sadari, dari kejauhan, sepasang mata seseorang memperhatikannya pergi, seolah sudah mulai curiga. Pasar gelap yang tidak pernah tidur. Malam berikutnya, setelah menyelesaikan shift, Jessie menempuh perjalanan sekitar 20 menit menuju sebuah gudang tua di pinggiran kota. Tempat itu tidak pernah punya papan nama, tidak ada kamera, dan lampunya selalu temaram. Hanya orang-orang tertentu yang tahu apa yang terjadi di dalamnya. Saat Jessie turun dari motor, pintu besi yang berkarat itu bergeser sedikit, seolah memang menunggu kedatangannya. Di dalam gudang, udara lembab bercampur bau obat antiseptik murahan. Meja panjang di tengah ruangan dipenuhi kotak pendingin, kantong darah, dan berbagai alat medis yang jelas tidak berasal dari sumber resmi. Bram berdiri di ujung meja, memegang rokok yang hampir habis. Wajahnya keras, dengan mata tajam yang selalu membuat Jessie merasa sedang ditelanjangi. Kamu telat, katanya tanpa menoleh. Aku baru selesai shift, jawab Jessie, menyerahkan cooler bag yang ia bawa. Bram membukanya, memeriksa kantong darah dengan cepat. Ia mengangkat alisnya, kali ini tak ada senyum. Satu lagi, stoknya benar-benar sedikit. Ada pasien yang butuh transfusi, kata Jessie, mencoba membuat alasannya terdengar masuk akal. Bram membanting cooler bag itu ke meja, membuat Jessie terkejut. Permintaan sedang tinggi, Jess. Kamu pikir kami jualan snack? Ini darah tipe langka. Orang-orang bisnis organ lagi butuh banyak. Kamu harus bisa lebih dari ini. Jessie menunduk. Aku nggak bisa asal ambil. Ada perawat yang mulai periksa catatan stok. Bram mendekat, menepuk pipi Jessie pelan tapi mengancam. Makanya kamu harus lebih hati-hati. Jangan biarin mereka curiga. Ia kemudian mengambil ponselnya, memperlihatkan pesan yang baru masuk dari seseorang. Lihat ini. Jessie membaca pesan itu, malam besok butuh 3 kantong tambahan. Klien bayar mahal. 3 kantong. Itu angka yang hampir mustahil ia ambil tanpa risiko besar. Aku nggak bisa, gumam Jessie, suaranya hampir hilang. Bram tertawa kecil. Bisa. Kalau kamu mau tetap aman. Kamu tahu hutang kakakmu di mana, kan? Kamu tahu siapa yang bayarin pertama kali? Jessie menggigit ujung lidahnya. Setiap kali ia mencoba berhenti,
Bram selalu mengingatkan bahwa keluarganya masih terikat utang besar yang dulu mereka pinjam dari orang-orang yang sama. Besok malam, 3 kantong. Pulang Bram sambil mengembalikan cooler bag kosong. Kalau kamu gagal, aku cari orang baru. Tapi kamu tahu, orang baru itu berarti apa untuk kamu? Jessie pucat. Ia mengambil cooler bag itu dengan tangan gemetar dan keluar dari gudang tanpa berkata apa-apa. Angin malam terasa menusuk, tapi dinginnya tidak seberapa dibanding rasa takut yang menghantam dadanya. Dalam perjalanan pulang, jalan raya terasa panjang dan sunyi. Lampu-lampu kota berlarian di kedua sisi, namun pikiran Jessie hanya berputar pada satu hal. Besok, ia harus mencuri 3 kantong darah. Dan seseorang di rumah sakit sudah mulai curiga. Pasien baru yang mengubah segalanya. Hari berikutnya, suasana IGD Rumah Sakit Sagara jauh lebih sibuk dari biasanya. Sirena ambulans baru saja berhenti ketika 2 perawat mendorong seorang pasien remaja perempuan yang berlumuran darah. Korban kecelakaan motor. Tekanan darah turun, teriak dokter jaga. Jessie yang kebetulan lewat langsung membantu. Remaja itu bernama Nara, usia sekitar 17 tahun, wajahnya pucat dan napasnya terputus-putus. Pakaian sekolahnya masih menempel, robek di beberapa bagian. Dia kehilangan banyak darah, kata dokter. Siapkan kantong O positif, cepat. Jessie membeku sesaat. O positif, itu tipe darah yang paling banyak dicari dan juga paling sering ia curi. Dengan langkah cepat, ia ke ruang penyimpanan transfusi. Saat membuka lemari pendingin, dadanya langsung terhenti. Stoknya tipis. Sangat tipis. Hanya ada 4 kantong, padahal biasanya puluhan. Kenapa tinggal segini? Gumamnya panik. Ia ingat jelas, 2 kantong sudah ia ambil kemarin dan minggu lalu ia ambil 3 lagi. Tapi tidak mungkin stok turun secepat ini, kecuali banyak pasien kritis masuk beberapa hari terakhir. Jessie memegang 1 kantong, menatapnya lama. Ini seharusnya ia ambil untuk diberikan pada Bram malam ini. Tapi pasien remaja itu, kondisinya sudah parah. Jessie. Suara Rina, perawat lain, mengejutkannya. Kamu ngapain bengong? Dokter butuh darahnya sekarang. Ah, iya, aku bawa. Jessie menyerahkan 1 kantong kepada Rina. Setelah Rina pergi, ia membuka freezer lagi. 3 kantong tersisa. 3 kantong itu, tepat jumlah yang diminta Bram. Dan di saat yang sama, suara dokter terdengar memanggil. Stok siap cadangannya. Kita nggak tahu perdarahannya seberapa parah. Jessie menutup freezer perlahan, mencoba menenangkan napasnya yang tidak teratur. Jika ia ambil 3 kantong itu malam ini, besok pagi rumah sakit bisa kehabisan darah total, dan pasien seperti Nara bisa mati. Tapi jika ia tidak ambil, Bram akan. Ia tak sanggup menyelesaikan pikirannya. Hanya memikirkan Bram saja membuat tubuhnya bergetar. Jessie kembali ke ruang IGD. Nara sudah dipasang oksigen dan infus. Wajahnya tetap pucat, bibirnya biru. Jessie menatapnya lama. Remaja itu membuka mata tipis-tipis, menatap Jessie dengan pandangan bingung. Aku masih hidup. Iya, kata Jessie pelan. Kamu aman di sini. Nara tersenyum samar sebelum kembali terlelap. Dan senyum itu menghantam Jessie seperti pisau dingin ke dada. Untuk pertama kalinya sejak melakukan semua ini, ia merasa bersalah. Malam itu, Jessie berdiri sendirian di lorong kosong, menatap lampu ruangan Nara yang redup. Ia tahu satu hal.
Jika ia tetap mengikuti Bram, mungkin bukan hanya darah yang akan hilang, tapi juga nyawa seseorang yang benar-benar tidak bersalah. Keputusan buruk. Shift malam kembali dimulai. Lorong rumah sakit terasa lebih sepi dari biasanya, tapi bagi Jesse, keheningan itu justru seperti tekanan di dadanya. Ia berjalan menuju ruang transfusi lagi, tempat di mana 3 kantong darah tersisa menunggu nasibnya. Pintu pendingin terbuka. Cahaya putih dari dalam menyinari wajah Jesse yang penuh dilema. Suara Bram seakan berbisik di telinganya. 3 kantong. Jangan kurang. Kamu tahu akibatnya. Namun bayangan wajah pucat Nara juga muncul. Remaja itu masih terbaring lemah, bergantung pada transfusi. Dokter tadi sore bahkan berkata, kalau dia perdarahan ulang, kita butuh cadangan. Simpan darah tipe O tetap standby. Langkah Jesse mulai goyah. Kalau aku ambil, dia bisa bahaya, gumam Jesse lirih. Tapi hutang kakaknya, ancaman Bram, video rekaman, semuanya berputar di kepala. Akhirnya, dengan tangan gemetar, Jesse melangkah lebih dekat. Ia mengambil 1 kantong saja. Bukan 3. Hanya 1. Ia mencoba membenarkan dirinya sendiri. Ini yang paling aman, katanya, meski hatinya tahu itu bohong. Ia menyelipkan kantong itu ke dalam cooler bag kecil yang ia sembunyikan di balik jaket. Jantungnya berdegup cepat, seolah waktu mendesaknya. Malam itu, rumah sakit terasa lebih dingin. Saat Jesse berjalan kembali ke meja perawat, perasaan bersalahnya semakin berat. Pagi harinya, suasana mendadak kacau. Tekanan Nara turun lagi, teriak seorang dokter. Jesse yang sedang menulis laporan langsung terangkat dari kursinya. Ia berlari ke IGD. Nara berbaring pucat, darah di selang infus terlihat berjalan lambat. Alat monitor menunjukkan detak jantung yang menurun. Kita butuh cadangan darahnya. Cepat, kata dokter sambil menunjuk asistennya. Jesse merasa seluruh tubuhnya membeku. Perawat lain masuk ke ruang transfusi, hanya untuk kembali dengan wajah pucat. Dok, kita kehabisan stok O positif. Hening. Seolah udara berhenti bergerak. Dokter menatap perawat itu tak percaya. Tidak mungkin, tadi masih ada. Jesse berdiri kaku. Ia tidak sanggup mengangkat wajah, tidak sanggup bicara. Tangannya memegang ujung bajunya, mencengkeram dengan keras sampai kukunya memutih. Detak monitor berbunyi semakin tidak stabil. Nara, jangan jatuh lagi, ayo bertahan, ujar dokter. Jesse berdiri di pojok ruangan, tubuhnya terasa berat seperti batu. Setiap suara monitor seolah menjadi pukulan di dadanya. Ia ingin memundurkan waktu. Ia ingin malam tadi tidak mengambil apapun. Ia ingin berhenti. Tapi semua sudah terlambat. Untuk pertama kalinya sejak ia mulai mencuri darah, Jesse merasakan sesuatu yang lebih menakutkan daripada ancaman Bram. Rasa bersalah yang menghancurkan. Kecurigaan muncul. Setelah kejadian Nara yang hampir kritis lagi, suasana rumah sakit menjadi tegang. Dokter dan perawat mulai mempertanyakan bagaimana stok darah bisa habis begitu cepat. Rina, perawat yang teliti, membuka catatan stok transfusi di komputer. Alisnya mengernyit. Nomor batch-nya nggak cocok, kenapa datanya loncat begini? Gumamnya. Ia memeriksa lemari pendingin sendiri, mencocokkan satu persatu. Semakin lama, ekspresinya makin curiga. Kayak ada yang sengaja hapus data, katanya lirih. Jesse berdiri tidak jauh dari sana, pura-pura sibuk menata alat.
Napasnya terasa berat. Ia memang menghapus beberapa catatan malam-malam sebelumnya, tapi ia tidak tahu kalau sistem rumah sakit punya backup otomatis. Sore itu, kepala perawat mengumpulkan staf shift malam. Kita kehilangan beberapa kantong darah dalam seminggu. Ini bukan kesalahan kecil. Kita akan investigasi semuanya. Jessie merasakan bulu kuduknya berdiri. Rina sempat melirik ke arahnya, tatapannya seperti mempertanyakan sesuatu. Di balik ketenangannya, Jessie tahu waktu untuk bersembunyi semakin sempit. Tekanan dari dua arah. Hari itu Jessie bekerja tanpa tenang. Setiap langkah terasa berat, setiap suara panggilan perawat seperti ancaman. Setelah briefing tentang kehilangan stok darah, suasana rumah sakit berubah penuh kecurigaan. Sore menjelang malam, kepala perawat memanggil semua staf shift malam, termasuk Jessie. Kita akan cek setiap akses ruang transfusi mulai hari ini. Semua kode dan log buka pintu akan diperiksa, katanya tegas. Jessie hanya bisa mengangguk, meski jantungnya seperti ingin melompat keluar. Belum sempat ia menarik napas, ponselnya bergetar. Nama yang paling tidak ingin ia lihat muncul, Bram. Dengan ragu, Jessie mengangkatnya. Ada apa? Kamu pikir aku nggak tahu kamu cuma ambil satu kantong kemarin? Suara Bram terdengar marah. Stoknya sedikit, Bram. Ada pasien kritis. Aku nggak peduli. Klien sudah bayar. Kamu janji 3 kantong. Jessie menelan ludah. Aku nggak bisa. Rumah sakit mulai investigasi. Kalau aku ketahuan. Bram memotong cepat. Kalau kamu berhenti sekarang, aku kirim rekaman kamu waktu ambil darah itu ke polisi. Kamu mau masuk penjara? Kakakmu mau diseret juga karena hutang? Jessie terdiam. Tangan yang memegang ponsel mulai berkeringat dingin. Kamu datang malam ini, Jess. 3 kantong. Titik. Telepon langsung ditutup. Jessie menatap layar ponselnya yang gelap, tubuhnya benar-benar lemas. Tekanan dari rumah sakit membuatnya hampir ketahuan. Tekanan dari Bram membuatnya tidak punya jalan keluar. Di tengah rasa sesak itu, ia berjalan ke ruang IGD dan melihat Nara yang sudah lebih stabil. Gadis muda itu membuka mata dan menatapnya. Kak, terima kasih sudah nolongin aku kemarin, ucap Nara pelan. Kata-kata itu membuat Jessie terpaku. Ada rasa hangat dan bersalah bercampur di dadanya. Nara tersenyum tipis. Aku masih bisa hidup karena kalian. Jessie mengalihkan pandangannya, merasa tidak pantas menerima ucapan itu. Ketika ia keluar dari ruangan, hatinya dipenuhi satu perasaan yang makin jelas. Jika ia terus mencuri darah, cepat atau lambat, seseorang seperti Nara akan mati. Pengkhianatan di lorong belakang. Jessie akhirnya membawa 2 kantong darah terakhir yang ia ambil minggu ini. Dengan langkah gelisah, ia memasuki lorong belakang gedung tua rumah sakit, tempat yang jarang dilalui orang, hanya dipakai untuk buang sampah medis. Bau lembab dan suara kipas tua yang berdecit membuat suasananya semakin menegangkan. Bram sudah menunggu di sana, bersandar pada dinding beton yang retak. Ketika melihat Jessie mendekat, ia tersenyum sinis, senyum yang selalu membuat Jessie ingin berbalik dan pergi. Ternyata kamu gampang ditekan, ucapnya pelan, seolah sedang memuji. Jessie menahan diri agar tidak bereaksi. Ia menyerahkan cooler bag berisi 2 kantong darah itu dengan tangan sedikit gemetar. Tapi tepat ketika Bram menerimanya, Jessie melihat sesuatu yang membuat jantungnya membeku. Bram sedang merekam. Ponsel di tangannya menghadap langsung ke Jessie,
Lampu kecil kamera menyala samar. "Aku cuma butuh bukti lebih jelas," katanya sambil mengangkat ponsel itu sedikit lebih tinggi, seolah sengaja memperlihatkannya. Jesse terdiam. Sekarang ia benar-benar mengerti. Selama ia menuruti Bram, ia takkan pernah bebas. Pria itu akan terus memperas, terus mengancam, dan terus menyeretnya semakin dalam. Dan di lorong belakang yang gelap itu, dengan hanya suara kipas tua sebagai saksi, Jesse merasakan satu hal yang sangat jelas. Ini bukan lagi sekadar transaksi gelap, ini pengkhianatan. Upaya menyelamatkan diri, versi lebih panjang. Pada malam berikutnya, Jesse akhirnya melakukan sesuatu yang selama ini ia takuti. Ia pergi ke kantor polisi, tapi secara anonim. Dengan hoodie menutupi wajah dan suara dibuat serendah mungkin, ia menceritakan semuanya, lokasi-lokasi transaksi, identitas Bram, perannya sebagai perantara, dan daftar lengkap pembelian darah ilegal yang diam-diam ia catat selama berbulan-bulan. Polisi mencatat, bertanya beberapa hal, lalu berkata mereka akan menindaklanjuti segera. Tapi sorot mata mereka jelas, ini bukan prioritas besar malam itu. Jesse pulang dengan dada berat. Ia benar-benar berharap polisi bergerak cepat. Tapi ia tahu itu hanya harapan. Kekhawatiran Jesse terbukti. Bram menyadari sesuatu tidak beres ketika Jesse tidak muncul di titik transaksi. Ia langsung mendatangi area rumah sakit dan berdiri cukup jauh untuk tidak terlihat, hanya mengamati. Seperti bayangan gelap yang menunggu waktu tepat untuk menyerang. Dari kejauhan, Jesse melihat Bram berdiri di samping motor besarnya, menatap tajam ke arah pintu utama. Jantung Jesse mencelos. Ia mempercepat langkah, berusaha terlihat biasa, tapi begitu Bram menggerakkan kepala seolah mengenalinya. Jesse langsung memasuki rumah sakit lagi. Namun Bram tidak tinggal diam. Ia mengikuti. Suara langkah cepat Bram di koridor membuat Jesse panik. Ia memilih arah pertama yang bisa ia tuju, ruang IGD, berpura-pura seolah ia kembali bekerja karena ada panggilan darurat. Begitu melewati pintu IGD, Jesse mencoba menyembunyikan napas terengahnya. Ia mengambil clipboard kosong, berdiri di dekat tirai pasien untuk menghindari pandangan Bram dari luar kaca. Saat ia menatap sekeliling, matanya tertuju pada seseorang yang tidak ia duga. Nara, pasien yang sempat ia ambil darahnya secara diam-diam. Kini Nara sudah sadar, terbaring lemah dengan infus mengalir pelan. Ketika Nara membuka mata dan melihat Jesse, ia tersenyum kecil. "Nona, apakah darah saya masih kurang?" tanyanya dengan suara serapuh benang. Pertanyaan itu jatuh bagai beban ratusan kilo ke dada Jesse. Jesse tak sanggup menjawab. Tenggorokannya tercekat. Nara mengucapkannya tanpa tahu apapun, tanpa sadar bahwa darahnya pernah dicuri, dijual, dan dimanfaatkan orang-orang seperti Bram. Rasa bersalah yang selama ini ia dorong jauh ke dalam mulai muncul ke permukaan. Tangan Jesse bergetar. Napasnya goyah. Di luar, ia melihat bayangan Bram melintas di balik kaca, masih mencari, masih mengintai. Dan di tengah semua itu, Jesse merasakan sesuatu yang belum pernah ia rasakan sekuat ini. Keinginan untuk berhenti. Untuk benar-benar menghancurkan seluruh jaringan ini, sekalipun itu berarti menghancurkan dirinya sendiri. Untuk pertama kalinya, ia tidak ingin melarikan diri. Ia ingin memperbaiki sesuatu, meski mungkin sudah terlambat. Penangkapan. Polisi akhirnya bergerak. Malam itu, ketika Bram kembali datang ke parkiran rumah sakit untuk menekan Jesse lagi, beberapa petugas sudah mengintai dari kejauhan. Begitu Bram mulai memasuki area yang lebih sepi, polisi langsung mengepungnya. Bram tak sempat kabur.
ponselnya disita, dan di dalamnya terdapat puluhan rekaman, bukti ia memeras Jessie, memantau setiap gerakannya, serta catatan pembayaran gelap yang selama ini ia sembunyikan. Semuanya terbongkar dalam hitungan menit. Beberapa jam kemudian, Jessie dipanggil ke ruang pemeriksaan. Ia duduk di bawah cahaya putih terang yang membuat ruangan terasa seperti ruang operasi. Tidak ada lagi gunanya berbohong. Tidak ada lagi alasan untuk menutupi apapun. Dengan suara pelan namun tegas, ia mengaku semuanya. Bagaimana ia pertama kali terjebak, kenapa ia mengambil darah pasien, bagaimana Bram memerasnya, dan bagaimana ia mencoba melapor secara anonim. Para dokter dan pihak hukum mendengarkan dengan wajah serius. Ada yang kecewa, ada yang marah, tapi sebagian besar justru melihat sesuatu yang lain. Korban manipulasi yang tidak tahu cara keluar. Setelah evaluasi panjang, keputusan pun dibuat. Jessie tidak dimasukkan ke penjara. Ia dianggap korban pemerasan dan ancaman, meski tetap dikenakan hukuman administratif, penurunan jabatan, serta pembinaan ketat dari pihak rumah sakit. Hukuman sosial jauh lebih menyakitkan, tatapan-tatapan tidak percaya dari rekan kerja, bisik-bisik yang mengikuti langkahnya, dan rasa bersalah yang terus menempel di tenggorokan. Malam itu, setelah semua proses selesai, Jessie keluar ke taman kecil di sisi rumah sakit. Udara dingin berembus pelan, membawa suara monitor jantung dari ruang IGD yang samar-samar terdengar. Ia duduk di bangku tua, memeluk kedua lutut, mencoba bernapas lega untuk pertama kalinya. Di kejauhan, pasien dan keluarga berlalu lalang. Lampu kuning dari lorong memantul di kaca jendela, seperti mengingatkan Jessie pada dunia yang selama ini hampir ia hancurkan. Jessie menatap kedua tangannya. Tangan yang dulu ia gunakan untuk merawat. Lalu ia hianati sendiri. Pelan, ia berbisik pada dirinya sendiri. Aku tidak akan pernah menyentuh satu tetes darah lagi dengan cara yang salah. Dan untuk pertama kalinya, ia merasa janji itu benar-benar akan ia tepati.